Pendengar Polsat RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Berbicara tentang Hari Pahlawan yang selalu diperingati setiap tanggal 10 November akan segera tiba beberapa hari lagi. Dan Hari Pahlawan ini merupakan momen refleksi untuk mengingat jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia pada masa silam. Nah, kali ini ada yang spesial pendengar. Kami telah bersama narasumber kami untuk dialog siang ini, yaitu bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra Esos MM. Selamat siang Bapak, Om Swastiastu. Selamat siang, Om Swastiastu, merdeka. Merdeka, luar biasa nih. Ini kesempatan saya juga nih untuk bisa langsung ketemu dengan Bapak nih siang ini. Baik, topiknya adalah tentang semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, betul? Betul ya, karena memang untuk tahun ini itu temanya yang sudah ditentukan. Gimana nih menurut Bapak nih? Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi kami dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang merupakan memiliki tugas pokok fungsi dalam hal berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan, pemeliharaan monumen kepahlawanan, dan tentu kegiatan penelusuran sejarah kepahlawanan ke pelosok semua wilayah Kabupaten Buleleng. Jadi kami punya inovasi yang namanya Dinsos Melawan Lupa. Nah, karena ini sangat penting di melawan lupa, artinya Buleleng memiliki tonggak-tonggak sejarah kepahlawanan yang begitu banyak, harus kita selamatkan informasi-informasi sehingga nanti warga masyarakat maupun generasi muda mengetahui arti penting dari kepahlawanan itu sendiri. Bagaimana perjuangan para pejuang dulu itu bisa diketahui melalui Dinsos Melawan Lupa. Nah, itu inovasi yang kita buat sehingga nanti siapapun yang berkunjung ke Buleleng nanti mengetahui lah nilai-nilai kepahlawanan itu dalam inovasi dimaksud. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan, menginformasikan betapa pentingnya Hari Pahlawan itu sendiri. Jadi di khusus kita di Kabupaten Buleleng akan mengadakan yang pertama di Hari Pahlawan ini apel peringatan. Itu kita laksanakan tanggal 10 November 2023 di kantor Bupati. Itu kita sedang persiapkan tadi sehingga nanti lebih mantap lah teknis pelaksanaan apelnya dengan tema yang begitu canggih sekarang nih, menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Yaitu tema kita adalah semangat pahlawan untuk masa depan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tentu ini adalah tidak bisa dipungkiri, kami memiliki tugas pokok fungsi memerangi kemiskinan di nuansa Hari Pahlawan. Yang kedua, kita akan mempersiapkan kegiatan yang luar biasa, napak tilas. Jadi kita akan melakukan napak tilas I Gusti Ngurah Rai tanggal 12 sampai dengan 13 November 2023. Jadi setelah peringatan apelnya, setelah itu kita mempersiapkan napak tilas. Nah, napak tilas ini sangat penting juga bagaimana kita mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan untuk berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, langkah-langkah awal kita sudah lakukan, yaitu bagaimana mendorong masyarakat memasang spanduk, memasang bendera di sekolah, di perkantoran, termasuk juga nanti semuanya lah bersama-sama menerima pataka yang diserah terimakan nanti dari Kabupaten Jemberane di tanggal 12 dalam rangkaian kegiatan napak tilas ini. Nah, napak tilas ini sangat memiliki ciri khas yang luar biasa, mengingat tidak semua lah di seluruh Indonesia dibuatkan kegiatan napak tilas di momen Hari Pahlawan. Jadi kita akan bergerak bersama dengan masyarakat, P2M, dari TNI, Polri, semuanya kita bersama-sama dan generasi muda melalui kegiatan napak tilas ini. Nah, kegiatan napak tilas ini maksud dan tujuannya juga untuk menggugah generasi muda bagaimana mengingat, meneruskan dan mewarisi nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai, di mana I Gusti Ngurah Rai ini memimpin pasukan regimen Sunda Kecil melawan Nika Belanda dulu sehingga terjadilah Perang Margerani. Nah, sebagai penghormatan kepada beliau, jasa-jasanya yang sudah berjuang mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan ini, diselenggarakanlah kegiatan napak tilas I Gusti Ngurah Rai yang melibatkan seluruh
kabupaten kota yang ada di Bali. Ya. Oke. Itu kegiatan kita Untuk- di Hari Pahlawan tahun 2023 ini. Oh, baik, berarti luar biasa ya Pak ya. Maksudnya untuk menyambut Hari Pahlawan ini, apakah napak tilas ini yang pertama kali dilaksanakan ya? Sebenarnya kegiatan napak tilas ini sudah dilakukan sebelum COVID. Oh, Sering sebelum tiap COVID tahun. sebenarnya, tapi karena- situasi COVID kemarin tahun 22 dapat dilaksanakan. Oke. Tentu belum maksimal karena masih ada keraguan lah. Tapi Baik. sekarang udah betul-betul free, tidak ada keraguan lagi untuk melakukan ini. Oke. Apalagi kita sekarang bersinergi dengan program pusat, Oke. bagaimana Hari Pahlawan ini mampu memerangi kemiskinan. Jadi kita menunjukkan hasil pembangunan sekaligus kita bisa mengurangi program kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng dengan program-program yang sudah kita lakukan. Jadi program-program untuk kemiskinan kita tentu kemiskinan ekstrim sudah mendekati 0% nantinya. Oke. Yang kedua para veteran kita ajak bersinergi, berkolaborasi di Hari Pahlawan ini dengan mengundang dan para veteran nanti Iya. kita berikan berupa tali kasih berupa sembako lah di Hari Pahlawan pada saat apel pada tanggal 10 November. Oke, luar biasa ini ya. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa menyaksikan dialog ini melalui kanal YouTube RRI Singarja Official, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0362246644 atau bertanya atau sharing ya, sekedar sharing bersama Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Ibu Tukaryaman Putra Esos MM, terkait topik untuk siang hari ini, yaitu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ini kan udah mau akhir tahun nih Pak, hitungannya kan lah. Kita jelang lagi kurang lebih 2 bulan lah ya. 2 bulan ya kurang ya. Baik, tapi kalau memantau atau bisa dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Sosial tentang kemiskinan dan kebodohan itu sendiri seperti apa Pak? Untuk Kabupaten Buleleng saja? Jadi untuk dimaklumi diketahui bahwa kita memiliki DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. DTKS ini merupakan data induk pemerlu kesejahteraan sosial. Jadi beda dengan yang angka kemiskinan. Oh ya, oke. Beda. Kalau angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng 41.082. Wow. Nah, di sini itu berdasarkan BPS. Sementara kami memiliki DTKS itu hasil inputan kajian dari Pusat Data Informasi Kemensos. Nah, DTKS ini merupakan pintu gerbang bagaimana warga masyarakat itu selaku pemerlu kesejahteraan sosial. Pemerlu kesejahteraan sosial itu ada di dalamnya fakir miskin, kecacatan, nanti juga siapapun yang ada di dalamnya, disabilitas, ODGJ, lansia, sebatang kara dan sebagainya. Itulah pemerlu kesejahteraan sosial. Nah, disinilah kami mendorong pemerintah bersama OPD terkait mengurangi angka-angka kemiskinan dengan program-program sesuai dengan tugas pokok fungsi antar OPD. Kita contohkan di Kabupaten Buleleng yang sebelumnya hasil kajiannya kan 10 ribuan kemiskinan ekstrim. Setelah kita verifikasi dan validasi langsung door to door, itu hanya 349 kepala keluarga atau 1551 jiwa. Nah, dari hasil kemiskinan ekstrim yang sudah terdata yang begitu drastis, sehingga Bapak PJ Bupati memiliki kebijakan untuk memenuhi kriteria agar mereka keluar dari kemiskinan ekstrim. Salah satu contoh, kami ditugaskan untuk mengurangi pendapatannya, memberikan bantuan. Mengurangi pendapatannya adalah dengan memberikan bantuan. Kita contohkan, dia mengurangi pengeluarannya, berikan jaminan kesehatan, berikan kebutuhan dasarnya, pendidikannya dibantu. Nah, caranya untuk kesehatan kita berikan case PBI, pemberian bantuan iuran, jadi berobat nggak perlu biaya lagi. Itu yang satu. Yang kedua, penuhi kekurangan pendapatannya, berikan BSU, bantuan sosial uang. Kita memberikan bantuan sosial uang dari bulan Mei nanti sampai dengan bulan Desember. Itu 450.000 per bulan. Jadi
Kalau di kriteria angka kemiskinan, kriteria miskin ekstrim, itu pendapatan atau pengeluaran dalam 1 bulan hitungannya 377.000 per bulan. Nah, kita berikan 450.000, jadi sudah terpenuhi. Yang kedua, kaitan dengan rumah yang tidak layak. Jadi dinas terkait itu, dinas Perkinta memberikan program bedah rumah. Nah, dari 349 ada 290 yang rumahnya tidak layak, diberikan oleh daerah, diberikan oleh CSR. Nah, di samping itu, di samping CSR juga ada dari Pramuka. Nah, jadi semua yang memiliki rumah tidak layak nanti di bulan Desember tuntas. Sehingga apa? Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng di 2024 sudah 0%. Berarti targetnya memang sudah hampir secara keseluruhan lah Pak ya. Keseluruhan. Iya, baik. Jadi itulah program-program dengan momen-momen di Hari Kepahlawanan ini kita dengan dinas terkait, OPD terkait bersinergi. Jadi kemiskinan di Buleleng secara bertahap dikurangi, dan untuk kemiskinan ekstrem dinolkan di 2024. Sementara yang kategori fakir miskin, warga tidak mampu, di Desel 2, Desel 3, Desel 4 ini kita berikan program. Nah, sementara kami di Dinas Sosial selalu memverifikasi validasi penerima program. Jangan orang kaya terus diberikan bantuan. Kita eksekusi. Berarti kita harus keluarkan. tepat sasaran ya Pak. Betul. Jadi kita keluarkan yang memiliki sudah mampu tapi dapat program, kita eksekusi, kita keluarkan. Biar ada warga yang tercecer itu kita ambil. Maksudnya tercecer, dia memenuhi kriteria untuk mendapatkan program, tapi belum masuk ke DTKS. Nah, itu dia. Data terpadu kejahatan sosial. Sehingga kita sedang bergerak SDM kita, SDM PKH ke semua lini di semua desa untuk memotret warga yang ke kriteria fakir miskin belum terdaftar di DTKS. Inilah kami kategorikan tercecer. Sebagai pengganti yang nanti kita eksekusi, kita keluarkan. Nah, jadi bisa nanti kalau memang ada yang tercecer, nanti bisa ya Pak ya. Dengan sendirinya yang sudah ada di DKS, yang sudah dapat bantuan, yang sudah mampu kita eksekusi, graduasi namanya, nanti diganti oleh warga yang sudah sesuai kriteria namun belum dapat program selama ini. Ini adalah terobosan kami untuk mengurangi kecemburuan dan risiko yang sifatnya di masyarakat, kerawanan sosial. Baik, ini kayaknya sudah ada yang mau menanggapi nih, Pak Karyaman. Kita langsung sapa saja penelpon pertama kami di siang ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini Man Ayu. Oke, Ayu di Selayar. Selayar. Apa yang ingin ditanyakan untuk Pak? Saya tanya begini ya. Saya kan pernah masuk di PKH gitu. Tapi dikeluarkan. Tapi saya orangnya miskin, saya nggak punya rumah. Saya rumahnya ngontrak ini gara-gara rumahnya bagus. Itu saya dikeluarkan. Padahal saya ngontrak. Saya nggak punya bapak, saya punya ibu aja. Dan Ayu juga saudara saya nggak punya. Tapi kata dinas sosialnya itu harus dikeluarkan ini karena punya kontrak. Dibilang punya rumah bagus. Saya jujur aja, saya ini ngontrak rumah, nggak punya rumah sendiri. Tuh, saudara, dipahami. Saudara dan saya Ayu udah meninggal, bapak udah meninggal juga. Terima saya kasih. Cuma sama ibu aja. Tiba-tiba saya dikeluarkan. Bisa langsung dialog. Dan saya sama sekali tidak ini. Mohon maaf Ayu. Tidak punya bantuan. Nanti langsung ditanggapi sama Bapak Karyaman Dan Ayu seorang difabel juga ya? Teleponnya ya. Ini nomor telepon saya. Oh, pengen 087 762 235
235 195. Oke. Sekali lagi ya. Oh, biar nggak salah, oke. Ini 087 762 235 195. Iya. Terima kasih Dan Ayu. Iya. Dan saya tidak bisa berjalan. Nggih. Dan saya tidak bisa bangun. Nggih, terima kasih Ayu Selayar, mungkin nanti langsung ditanggapi oleh Bapak Karyaman nggih. Semoga jawabannya juga memuaskan nantinya untuk Ayu. Baik, mungkin di belakangnya Ayu ada yang juga ingin bertanya, kami masih berikan kesempatan. Baik, kami akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu mungkin ya kalau memang ada. Halo, selamat siang. Halo. Om Swastiastu. Nggih. Swastiastu. Pak Made ya, Pak Made Ribet nggih. Wayade nggih, durus. Pak Putu. Nggih, sukses Pak Jero. Februari baru. Pasine Pak Putu suruh rapat itu pahlawan lain ngaduk-ngaduk. Nggih, Apa terusin siap. Pak Putu? Siap. Pijat terus mesti 3 hari. Oh, nggih. Siap. Nggih. Mayanya apa dong Pak Putu? Nggih, dumugi gelis kena rahayu. Pak Putu pada negak deh. Nggih. Kamu umurnya kalian gantian gitu. Oh, nggih. Ya, Dalam ini. nggih. Ampun Pak Putu milu ada ngaduk. Oh, gitu saja nggih. Nggih. Ada yang mau tanyakan? Nggih. Nyan cewek ini nak karena saya mau ngomong dia. Nggih. Enggak, karena ini ya Pak Wayah. Ya, dengan Irna Pak. Mak Irna. Nggih. Wih Pak Putu, Mak Irna nih langsung. Yes. Apa nih langsung? Nggih, nggih, nggih. Ini Pak Putu. Nggih, rahayu. Masyarakat ini apa namanya? Apa jelas oh dia? Siap. Nggih, napa jelas. Tanggal sudah tuh. Tanggal 12 13. 12 13. Nggih. Iya. Nanti dia yang jelas. Nanti dia yang jelaskan sebentar. Nggih. Ya Rutinnya. ya, minta apa dia? Nggih. Angkau nang donation paman ngomong. Nggih. Oh, nggih. Nggih, siap. Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Made Ribet. Satu penelpon lagi ya Pak ya. 3 penelpon kami akan sapa. Halo Om Swastiastu, selamat siang. Pro 1. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Sirun niki Bapak, mohon maaf. Yang saking sebesade Oh, nggih. Pak Agung Ama ya. Nggih, silakan Pak Agung Ama. Puniki Pak Siap. dari kantor sosial ya. Nggih. Nggih, Pak. Pak Karyaman ya. Nggih, nggih. Ampuran Nggih. nggih. Siap, siap, Ji. Yang kira-kira 2 minggu yang lalu ada sekolah TK banyak yang datang ke Trijuda Sakti atau Tugu 3. Nggih. Di sana menanyakan pas yang jalan-jalan di sana ya aerobik itulah Iya, kalau iya. enggak pagi ya sore dapat Iya. aja di sana. Kemudian gurunya itu bertanya, Pak tolong tanya nih dikit yang ngajak anak-anak nih bertanya di anak-anak patungnya yang 3 itu siapa sih namanya gitu. Nah, ditanyakan. Memang di sana tidak terpampang namanya. Jadi ketiganya nih tiang kasih tahu. Ya setahu tiang kan jantan ya. Iya. Yang di tengah-tengah itu Bapak Murah Rai. Kemudian yang sebelah barat itu Pak Wisnu. Yang di sebelah timur itu Pak Mayor Netra gitu. Iya. Yang kasih tahu begitu. Dan tolong nanti Pak kalau ya bisa gitu loh. Diisi nama di depannya itu Pak. Iya. Supaya kelihatan nanti. Oh ini Bapak ini, oh ini pahlawan ini pahlawan ini gitu. Iya. Kemudian tolong ya sekali-sekali supaya ada kegiatan lah di Tugu 3 itu supaya tidak numplak di Taman Kota ataupun di Taman Bung Karno gitu. Jadi Tugu 3-nya ini kan mati sekali jadinya. Ya dagang, terminal, kemudian ojek, kemudian yang lainnya tidak berfungsi jadinya Pak. Nah, begitu aja. Nggih. Tolong
kenrenang ge Nggih. mangga berjalan gitu. Nggih. Cuma Suksema Pak Agung di Sukasade. Silakan Pak Karyaman untuk menanggapi. Jadi terima kasih terhadap atensinya berkaitan dengan apa yang kita sudah lakukan dan kita kerjakan. Apalagi sama adik saya nih, Nggih. Ayu. Saya udah dapat ke rumahnya kebetulan. Oh, nggih, baik. Home visit sudah tahu bagaimana kondisi Ayu yang begitu cantik, punya talenta sebenarnya Ayu nih. Hanya di sini kebetulan dia tidak beruntung aja dengan kondisi fisiknya. Kalau kita ajak bercerita enak sekali, karena dia memiliki talenta yang bagus. Nggih. Dan kebetulan kontrak sama ibunya di kursi roda. Dia tetap mengikuti apa yang sudah kita kerjakan, lakukan. Salah satunya, nah ternyata ada kendala berkaitan dengan penerimaan PKH ini. Jadi kita akan ayo nanti dari pendamping akan turun langsung. SDM kita akan mengecek ulang lagi supaya bisa diinput ulang. Oh, oke. Karena kita apalagi yang difabel tuh seumur hidup kita berikan program. Jadi kalau ada terputus ya kita input ulang lagi. Mungkin di situ ada miss data sehingga di pusat data informasi Kementerian Sosial itu dilakukan pemutakhiran di sana. Kadang-kadang inilah proses aplikasi kan bisa jadi karena human error atau penginputan yang salah ataupun memang kondisi yang sebenarnya ada perubahan. Sehingga kita perlu ada update data. Nah, di situ kita akan cek ulang lah. Nanti besok ada tim yang pendamping PKH-nya yang akan datang langsung mengecek. Sebentar kami informasikan. Nanti yang mendampingi akan turun. Yang kedua Pak Made tentang Napatilas ini rutenya kita mulai menerimanya di lapangan Seririt. Wow. Jadi ada upacara serah terima. Jadi serah terima pataka dan surat-surat sakti ini harus secara tata upacaranya resmi. Kita udah persiapkan, mungkin mudah-mudahan Bapak PJ Bupati yang hadir yang menerima langsung. Setelah diserah terimakan dari Pemkab Jemberana ke Buleleng di lapangan umum Seririt, kita langsung mengarak dari barat langsung ke timur sampai dengan ke Pelabuhan Buleleng, ke TMP, langsung ke Triyuda. Setelah itu di Jagerage. Di Jagerage kita persemayamkan di sana. Ada saresehan, ada pemutaran film bernilai sejarah. Silakan nanti Pak Jero, yuk kita nonton dengan bagaimana peperangan yang ada di Buleleng. Itu di Jagerage. Sekaligus ada saresehan. Saresehan nanti diisi oleh Profesor Made Pagah, dosen ilmu sejarah Undiksa. Di situ akan memaparkan bagaimana perjuangan dia ada di Buleleng. Berikut setelah kita semalam di sana, besok paginya tanggal 13 kita bergerak ke timur. Nah, ke timur ini dari Monumen Jagerage lanjut ke Monumen Perjuangan Suradira Wahana Desa Bungkulan, ke Monumen Dharma Yuda Mandala Desa Bondalem, di kantor camat Kule turun dulu sebentar, lanjut ke Monumen Ista Yuda Palapa Desa Penuktukan, baru naik kendaraan serah terima ke lapangan Tanah Haron Kabupaten Karangasem. Itu kita serah terimakan di sana. Baru selesai tugas kita di Kabupaten Buleleng ya. Kabupaten Buleleng dilanjutkan oleh Kabupaten Karangasem. Nah, itu sebagai rutenya. Jadi tanggal 12 itu udah di dalam kota ini dilewatin. Semua berperan aktif, peran serta. Jadi masyarakat, anak-anak sekolah, walaupun nanti hari Minggu kita akan dorong, kita bersinergi dengan Dinas Pendidikan agar siswanya itu ikut bisa menyambut pataka yang diusung oleh Paskibra yang memakai pakaian P2M. Nah, ini serentak di hari itu. Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga nanti masyarakat bisa melihat secara langsung. Yang kedua, ini menarik ini. Pak Agung, Pak Agung Amor, sukses banget nih. Terima kasih sudah membantu tugas kami nih, meringankan beban kami. Ada orang bertanya,
Pak Agong mampu menjelaskan. Itu kan udah luar biasa. Berarti bagaimana sejarah yang ada di Buleleng sudah semakin diketahui oleh masyarakat. Apalagi tokoh masyarakat penggelingsir kami Pak Agung Ameni luar biasa. Nah, untuk diketahui bahwa kami di Triyuda ini semua kegiatan sekarang lebih domainnya di unsur pendidikan, banyak yang datang, terus sampai ada olahraga. Kegiatan olahraga juga banyak ada di sana. Kemarin ada kegiatan pencak silat. Sebenarnya banyak sering dikunjungi oleh masyarakat, pendidikan, termasuk organisasi kemasyarakatan. Apalagi sekarang nih persiapan Hari Pahlawan, banyak bersurat ke kami mohon peminjaman tempat untuk berkegiatan. Nah, disinilah perlu kita memperkuat sekarang, baik itu dari kebersihannya terutama. Kita sudah mengadakan perawatan, pemeliharaan, namun mungkin tidak maksimal. Jadi mungkin ada yang kurang bagus, mungkin taman kurang bagus, cuacanya karena panas. Tapi kebersihan kami jamin. Nah, untuk nama-nama nanti kita akan sesuaikan 3 nama yang ada di atas itu. Nah, mungkin kita perlu brosur lah nanti. Kita akan cetakkan brosur, kita akan pasang. Mungkin yang lebih baik kita buat baliho tentang sejarahnya, siapa yang di sana dan sebagainya. Itu nih masukan bagus nih untuk kita buat brosur, buat baliho tentang Triyuda. Jadi orang datang nggak perlu nanya kemana-mana, nggak bingung lagi. Bisa lihat dari baliho yang terpampang nanti di sana. Kita siapkan. Baik, sekarang segera ya Pak ya. Baik, kita akan break dulu pendengar. Nanti kami akan berbincang kembali dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SOS MM. Sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dan pahlawanku, Indonesia punya banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama narasumber kami siang ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SOS MM, dengan topik semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Nah, kebetulan langsung ada yang menelpon nih Pak ya. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Maina. Nggih, Om Swastiastu. Dengan dari siapa Bu? Mohon maaf. Yanti. Oke. Mohon maaf suaranya agak terputus-putus Ibu, sinyal kitnya kayak ini. Ya baik. Nggih, langsung sama Pak Karyaman nggih. Pak Putih, saya minta bertanya.
Ya, maaf sekali. Tolong diulang ya. Nggih, nanti Ibu Yanti dicoba ulang lagi nggih. Tapi ini kami sudah menerima WhatsApp nih Pak dari nomor kami di 0811 399 9790. Selamat siang Pak Kadis, Tiang bertanya, kalau ada siswa yang sudah punya tabungan simpel dan tidak punya kartu KIP, apakah sama dengan KIP kegunaannya? Terima kasih, tapi tidak ada namanya ini. Ampura Niki. Itu saja pertanyaannya. Coba diulang. Kalau ada siswa yang sudah punya tabungan simple dan tidak punya kartu KIP, apakah sama dengan KIP kegunaannya? Nggih. Terus sudah itu saja. Baik, penelpon berikutnya kami kembali sapa di 24644. Halo, selamat siang. Halo ya, Nggih, Bu Yanti ya, silakan. Ya, saya bertanya Pak Putu ya, Nggih. kenapa ya? Apa karena satu keluarga saya mandiri ya, kok nggak terdaftar di TKS ya? Sebenarnya dulu saya itu pernah dapat bantuan ya. Sekarang bantuannya itu hilang. Tapi kalau beasiswa di sekolah dapat sih. Bisa alamatnya aja langsung. Alamatnya di mana Ibu Yanti? Gewase Dusun Rumah Sendi. Tapi Gewase Oh, Dusun Tiga Rumah Wase. Sendi. Nggih. Tapi kemarin sempat sih dari dinas sosial ya kunjungi saya. Iya. Ya itu aja Itu Pak ya. saja. Iya. Iya. Terima kasih Bu Yanti. Nggih, ditunggu jawabannya nggih. Baik, mungkin ada lagi kalau memang ada di 0362246644. Kalau belum silakan deh mungkin ditanggapi oleh Ibu Bapak. Maaf nih. Untuk teleponnya Bu Yanti maksudnya. Baik. Silakan Pak Karyawan. Jadi ini kami siap selalu hadir dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan langsung dengan fakir miskin. Nggih. Jadi kalau kami di dinas sosial nih lebih enak bergaul dengan orang fakir miskin atau pilar-pilar yang pemerhati sosial. Maksudnya gini, orang kaya, orang mampu tapi nggak pelit itu loh. Oh, nggih. Kalau pelit-pelit saya nggak suka itu. Tapi kalau dia bares baik, kita bisa ajak kerjasama untuk membantu fakir miskin. Gitu. Jadi kita berjuangnya di situ. Jadi bagi bapak dan ibu yang punya ada ekonomi rezeki lebih, yuk kita bareng untuk pemerhati sosial, meringankan beban lah. Jadi untuk Bu Yanti kan sudah dikunjungi, nanti kita pertegas lagi apa permasalahannya. SDM kita akan turun lagi untuk pengecekan. Jadi kalau Bu Yanti bisa menyodorkan di foto kakaknya, kita lebih enak, lebih cepat ngeceknya. Jadi di situ ada nick-nok untuk bisa ngecek langsung bagaimana permasalahannya. Ada di mana? Apakah karena seperti yang disampaikan, sebenarnya tinggal menyesuaikan saja, nggak sulit. Apalagi anaknya sedang dapat bantuan. Itu mau diterima dulu Pak? Ya, mau terima dulu ya Pak ya. Baik, saya sapa kembali di 0362246644. Halo, selamat siang. Halo, Om Swastiastu. Oh, nggih. Oh ya, ada kenapa? Ampun, penting perlu sing. Waduh, Nggih. masalah gepeng, setahu saya di sana ada desa Munti Gunung, Pak ya. Nggih. Menjelang modalan di Pura apa kan ya? Emang warga di sana diharuskan mempunyai maduran itu hasil dari ngegendong. Ya saya ingat ya Munti Gunung, anak dia ada yang Karangasem bertahun-tahun di Kalsel aja. Tapi anaknya di Munti Gunung, Pak, dia gak dia lacur-lacur. Tapi tradisinya itu, Pak Berdua, menjelang di Pura apa modalan harus maturan mempunyai itu dengan hasil dari ngegendong itu, Pak. Ampun ya, agak semua. Om, santi Om. Baik, mungkin dilanjutkan lagi. Ya, Niki. Baik, satu telepon lagi deh. Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Nggih. Dengan Ibu siapa? Saya Sukemi Penataran. Nggih, Ibu Sukemi. Saya minta bantuan dari dinas sosial, terus saya kan sudah mandiri, nggak punya orang tua lagi. Ibu Sukemi mandiri, nggak punya orang tua. Ya. Nggih. Kalau bisa
Jadi tahu sasarannya di kantong-kantongnya ada di sini, di situ. Sudah tahu, baru kita edukasi, kita foto. Jadi kita foto per orang itu. Jadi kita tahu paling sering ke Buleleng siapa, atau siapa orang dan bagaimana alamatnya dari mana, dan membuat surat pernyataan. Nah, yang menariknya yang tadi disampaikan, jadi ada pas piodalan dengan adat istiadat seperti itu. Ya, kalau bisa jangan ke Buleleng, gitu aja permohonan kami. Silakan itu mungkin adat istiadatnya. Ya, kalau bisa didengar dari sini, tolong dong jangan ke Buleleng, ngerepotin. Kalau mau ya silakan cari yang mungkin ekonominya lebih bagus, Kodia dan Pasar, Badung, Gianyar mungkin yang lebih rame ya. Kalau di Buleleng nggak begitu rame. Kalau bisa ya gepengnya tuh menggendong ya. Silakanlah di kabupaten yang lain. Karena kita kemarin Sabtu Minggu kita juga memulangkan itu dari Karangasem berkaitan dengan ini gepeng ini. Jadi malam diantarkan setelah hasil sasaran kita agak repot soalnya hanya 1-2, bahkan kita pernah mengembalikan 70 orang. Sehingga di Buleleng sudah semakin bersih sebenarnya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, setiap traffic light, setiap pertokoan, pasar, rumah, gang-gang semua dimasukin. Sekarang udah bersih, tinggal 1-2 mungkin tidak terlalu berat bagi kita. Beda dengan sebelumnya. Itu masalah gepeng itu udah biasa, tinggal mudah-mudahan tidak ke Buleleng lah untuk memenuhi kriteria dari ketentuan dari adat istiadatnya. Yang berikut, nah ini kan menarik, Bulu Putu Sukemi. Ya. Nanti kita akan home visit ya, kita assessment sebatang karanya seperti apa, masalahnya seperti apa. Kalau masuk kriteria, jamin kami berikan bantuan yang pertama adalah PBI KIS, supaya ibu lebih ringan lah berobat. Itu pastikan. Yang kedua, di akhir bulan kami kalau masuk kriteria kita masukkan ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, supaya nanti baru kita bicara lagi program apa yang tepat bisa diberikan gitu. Dengan catatan sesuai kriteria. Jangan nanti setelah datang orangnya maaf ya, kita kan belum ketemu nih. Jadi, berarti kalau sesuai dengan kriteria itu apa yang harus diberitahukan untuk masyarakat luas nih? Jadi untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, kalau memang masuk kategori fakir miskin, fakir miskin itulah warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dia tidak bisa bekerja, apalagi konsumtif, nggak mungkin. Di dalamnya pasti ada orangnya disabilitas, ODGJ, sebatang kara. Nah itu yang harus kita hadir. Ya? Kita hadir di sana, langsung kami berikan jaminan kesehatannya dulu. Nanti pangsing kesulitan kalau berobat, apalagi nanti ada berisiko punya sakit kronis. Jangan sampai membayar, dari mana bisa bayar? Orang dia aja tidak mampu untuk kebutuhan dasar. Nah, yang kedua, kita akan import dorong untuk ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau orangnya sakit kronis, perlu kursi roda, alat bantu, kita berikan. Langsung kita berikan supaya dia bisa melaksanakan kegiatan keseharian. Jangan sampai nanti viral tidak bisa berjalan karena tidak punya tongkat, tidak punya kursi roda, ngesot dan sebagainya. Berarti kita belum cepat gerakan kita. Jadi itu kita atensi, kita berikan bantuan sehingga memudahkan bergerak mereka untuk beraktivitas. Nanti kita assessment, home visit, mungkin paling tidak pendamping SDM yang turun nanti di wilayah Kenran. Ini kan dekat nih dalam kota ya, nih. Kalau di Kewas aja udah kita atensi. Jadi sebuleleng kita atensi karena kita punya SDM si Kabupaten Buleleng. Wow, luar biasa. Ini kita masih punya waktu 5 menit nih Pak. Nggak terasa ya Pak ya, 50 menit kita nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengingat topik kita siang ini, yaitu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, sekaligus sebagai closing statement dari Bapak. Seperti apa? Jadi luar biasa, ternyata pertemuan kita tidak terasa ya. Padahal masih banyak yang tentu mungkin ada yang perlu dikoordinasikan, dikomunikasikan. Mungkin warga masyarakat kalau masih ada yang kurang jelas dari kami, bisa datang langsung ke masing-masing ke kantor desanya, pemerintahan desanya. Nanti tanyakan saja, kita mau ketemu dengan pendamping
dari dinas sosial. Jadi semua permasalahan dinas sosial bisa dikomunikasikan dengan baik, apakah itu data dan sebagainya. Itu jangan sampai datang ke kantor kami jauh nanti. Silakan ke masing-masing kantor desa, ada operator desa, ada pendamping desa, khusus pendamping PKH, sehingga memudahkanlah mendapatkan informasi komunikasi. Nah, berkaitan dengan materi kita yang luar biasa untuk memperingati Hari Pahlawan, dan khusus di Buleleng kita melaksanakan Napak Tilas I Gusti Ngurah Rai dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan diharapkan mampu menggugah seluruh masyarakat dan generasi muda untuk bersama-sama menumbuh kembangkan nilai-nilai patriotisme dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, sehingga kemiskinan, kebodohan dilewati dengan program-program pemerintah dan semangat pejuang dari generasi muda, agar betul-betul bisa melaksanakan tugas fungsi kita masing-masing semuanya dalam suasana merdeka. Merdeka. Terima kasih. Kami akhiri dengan para musandi. Om Santi Om. Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.